Pemirsa, pasti kalian gak asing dengan tempat yang ikonik juga populer di kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Gedung Sate ini merupakan salah satu tempat bersejarah juga menjadi kawasan wisata yang banyak dikunjungi. Di balik kesan yang ikonik, ternyata di dalamnya terdapat museum yang penyajiannya menggunakan teknologi pada sejarah pembangunannya. Sehingga menjadi alasan mengapa Gedung Sate bisa berdiri dengan kokoh hingga sekarang. Penasaran kan kira-kira seperti apa sih di dalamnya? Yuk ikutin Suci! Wah, ternyata tiket masuk ke dalam Museum Gedung Sate ini terbilang cukup murah ya teman-teman. Hanya dengan merogoh kocek Rp5.000 saja, kita akan langsung mendapatkan tiket berupa gelang oleh resepsionis. Dengan reservasi terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp, kita bisa langsung datang ke lokasi. Ini dia Museum Gedung Sate. Seperti yang dilihat di awal masuk, kita sudah disuguhkan dengan informasi mengenai timeline sejarah kota Bandung hingga awal mula pembangunan Gedung Sate. Spot selanjutnya, di sini kita disuguhkan dengan penjelasan mengenai peletakan Gedung Sate yang mencakup perancangan konsep lokasi dan peta situasi rencana komplek dari pusat instansi pemerintahan kota Bandung pada masa itu. Yang lebih uniknya, di spot ini disediakan layar digital proteksi animasi yang digunakan sebagai penyampai informasi lainnya. Lalu, kita juga dapat membaca penjelasan mengenai ide dari proses pembangunan Gedung Sate. Ini dia spot selanjutnya, yaitu Interactive Glass. Di spot ini kita bisa melihat perancangan dan juga pembangunan Gedung Sate dengan teknologi interaktif yang bisa dioperasikan menggunakan 5 jari. Di spot Interactive Glass ini terdapat 4 tools yang memberikan penggambaran desain Gedung Sate dengan beberapa bentuk penyajian. Di antaranya ada Original Blueprints, CAD atau Computer Aided Design, 3D Models, dan 3D Scans. Lanjut ke spot selanjutnya, kita bisa melihat secara langsung bentuk fisik dari struktur dan ornamen Gedung Sate, seperti jendela, atap, rangka beton, dan kaca prisma. Di balik Gedung Sate yang berdiri dengan kokoh dan juga keunikan strukturnya, ini dia tokoh-tokoh jenius yang berpengaruh besar terhadap pembangunan Gedung Sate. Ini dia spot selanjutnya. Di sini kita disajikan peta persebaran kota Bandung melalui proyeksi digital yang ditembakkan ke permukaan kasar. Sehingga kita bisa tahu perbedaan antara dataran rendah dan dataran tinggi kota Bandung. Kita juga bisa melihat dan mencoba replika sirine, salah satu bentuk teknologi yang canggih pada masanya, yang digunakan sebagai alat komunikasi penanda perang. Walaupun sekarang sirine termasuk teknologi biasa, bisa dibuktikan bahwa teknologi akan terus berkembang dari masa ke masa untuk menjawab tantangan zaman. Karena museum ini menyajikan informasi seputar kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, di spot kali ini kita disuguhkan dengan interaktif digital lagi, namanya Interaktif Profil. Di spot ini kita bisa melihat profil Wakil Gubernur dan juga Gubernur Jawa Barat lewat layar digital yang bisa disentuh. Kemudian ada ruang audio visual. Di ruang ini, pengunjung bisa menonton tayangan film dokumenter pendek mengenai sejarah kota Bandung dan Gedung Sate. Ruangan favorit nih, namanya ruang augmented reality. Dari semua spot yang udah kita lalui, ruang ini adalah ruang terunik.
Karena di sini kita bisa merasakan secara langsung bagaimana seakan-akan berada pada proses pembangunan gedung sate. Istilahnya jadi mandor bangunan lah ya. Museum Gedung Sate memiliki banyak cerita sejarah tentang Bandung, filosofinya juga, terus banyak pelajarannya juga. Jadi karena aku tertarik sama sejarah, jadi aku lebih suka ke Museum Gedung Sate. Aku tuh taunya dari temen aku yang ngepost di IG. Dia tuh pernah ngepost foto di Museum Gedung Sate ini. Jadi aku tertarik banget karena foto-fotonya tuh lucu. Jadi aku nyobain kesini aja gitu, berkunjung ke sini. Hal menariknya tuh ada perjalanan gimana sih Gedung Sate awalnya bisa dibangun, terus bisa jadi bangunan yang ikonik dari kota Bandung. Di dalamnya itu banyak banget teknologi-teknologi gitu, jadi aku tuh bisa belajar hal-hal yang baru di sana. Terus juga menarik aja gitu buat dilihat, kayak bikin kita tuh penasaran hal-hal yang di sana tuh ada apa aja. Kesannya udah menarik untuk dikunjungi, terus fasilitasnya juga udah bagus. Untuk sekarang sih udah bagus dan menarik banget ya buat dikunjungin. Dan pesannya semoga untuk kedepannya fasilitasnya lebih dijaga lagi. Fasilitasnya lebih dijaga lagi, lebih diperbaiki. Bisa dijaga aja gitu fasilitasnya, terus ditingkatin ke yang lebih baik lagi. Museum Gedung Sate menerapkan gaya arsitektur antara budaya barat dan timur dalam nilai sejarahnya. Pembangunannya sendiri mengadopsi beberapa budaya seperti Eropa dan juga Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan jendelanya yang mengambil gaya arsitektur mur Spanyol, ornamen pintu utama yang menyerupai gapura Ratu Candi Boko, dan atap tumpang yang menyerupai pura, menunjukkan gaya arsitektur Nusantara. Itulah konsep Museum Gedung Sate, menggabungkan beberapa budaya sehingga menjadi tempat yang mengusung persatuan dan kesatuan. Jadi waktu 2017 sebelum bulan Desember kan ada perencanaan terkait pembangunan Museum Gedung Sate. Nah, di situ melakukan research terlebih dahulu seperti apakah sih tampilan museum yang diinginkan masyarakat ke depannya gitu. Nah, terpikirkanlah mengaplikasikan beberapa teknologi untuk display dari cerita sejarahnya. Karena itulah, jadi seperti dilihat sekarang di area Museum Gedung Sate ini banyak area interaktif yang menggunakan teknologi digital itu untuk mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan. Harapan dari kami tentunya pengunjung bisa paham akan sejarah, khususnya warga Bandung Raya ataupun Jawa Barat, paham akan sejarah dari Gedung Sate yang sering mereka lalui setiap hari. Karena terkadang banyak pengunjung atau banyak warga yang lewat tuh tidak mengetahui di balik Gedung Sate ini tuh adanya tuh seperti apa sih cerita sejarahnya. Jadi kami harapkan setelah berkunjung ke museum, mereka akan mendapatkan edukasi tentang sejarah Gedung Sate, entahkah itu sejarah umum tentang kota Bandungnya, Jawa Barat, dan juga Indonesia gitu setelah berkunjung ke Gedung Sate. Wah, gak kerasa ya kita sudah menjelajahi Museum Gedung Sate ini dari awal sampai akhir. Dan ternyata banyak sekali sejarah edukatif yang bisa pengunjung dapatkan lewat penyajian informasi melalui teknologi digital. Dan dengan adanya teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, patut kita syukuri dengan cara memelihara dan juga menjaga fasilitas yang sudah disediakan. Dan mengembangkan teknologi yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Karena dengan teknologi, kehidupan terasa lebih mudah. Gimana? Menarik kan? Yuk, generasi muda terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Saya Suci, pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.